Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita lanjutkan membahas materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nanti kelarutan dilambangkan dengan S, hasil kali kelarutan dilambangkan dengan KSP. Di bagian pertama ya, sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa dulu ya. Robbi zidni ilman, ya Robku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dan jangan lupa ketika kalian menyimak video ini sampai selesai, jangan lupa untuk dicatat ya, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Nah, akan dibahas apa aja sih pada bagian pertama ini? Yang pertama, nanti kita akan membahas pengertian kelarutan dan hasil kali kelarutan. Di poin yang kedua, kita akan membahas hubungan S dan KSP. S itu kelarutan dan KSP adalah hasil kali kelarutan. Nanti apa aja yang akan kita bahas? Yaitu tentang kelarutan pada senyawa biner, senyawa terner, senyawa kuartener, dan senyawa pentener. Poin ke-1 dan poin kedua akan kita bahas pada bagian pertama ya. Nah, nanti poin yang ketiga itu tentang pengaruh ion sejenis terhadap kelarutan, dan poin keempat yaitu memprediksi terbentuknya endapan pada pencampuran larutan akan dibahas di bagian selanjutnya. Ini di bagian yang kedua. Ya, poin keempat nanti akan ada di video bagian ketiga insya Allah. Yuk kita mulai aja bagian yang pertama tentang pengertian. Kelarutan atau disimbolkan dengan S dari kata solubility atau kelarutan itu maknanya adalah jumlah maksimal suatu zat yang dapat larut dalam suatu pelarut, biasanya air ya, untuk membentuk larutan jenuhnya. Jadi kapan terbentuk larutan jenuh? Kalau suatu zat itu sudah dalam jumlah maksimal zat yang dapat larut, itu akan membentuk larutan jenuh. Nah, nanti satuannya adalah mol per liter atau disebut molar ya. Jadi S solubility atau kelarutan itu satuannya molar. Mencari molar ada mol per volume ya. Volume kan satuannya liter. Ada juga dengan rumus gram per mr dikali 1000 per mililiter, seperti itu. Nah, kita lanjut ke hasil kali kelarutan, nanti disimbolkan dengan KSP. Apa pengertiannya? KSP itu adalah perkalian. Perkalian apa? Konsentrasi. Konsentrasi di kimia kan lambangnya kurung siku ya. Konsentrasi ion-ion elektrolit yang sukar larut dalam larutan jenuhnya dipangkatkan koefisiennya masing-masing ya. Jadi nanti konsentrasi ion plus pangkat koefisiennya dikali konsentrasi ion min dipangkatkan koefisiennya. Misal contoh ada suatu larutan elektrolit AXBY. Nah, ini sukar larut nih berbentuk S ya, solid. Nah, nanti dia akan terurai ya membentuk ion A plus Y. Ini kan aslinya muatan A, si X ini muatan si B ya. Si X ini jumlah si A-nya. XA plus Y larutan aqueous plus Y B min X. Nah, X ini kan aslinya muatan si B. Ini ion plus, ini ion min ya. X ini jumlah si A, Y ini jumlah si B. Nah, nanti menulis persamaan KSP-nya gimana? Jadi konsentrasi A plus Y pangkat X, koefisiennya dipangkatkan dikali konsentrasi ion B min pangkat koefisiennya masing-masing, seperti itu ya. Untuk lebih pahamnya kita masuk ke hubungan S dan KSP. Nah, nanti ada yang pertama pada senyawa biner, hubungan kelarutan dengan KSP-nya gimana? Senyawa biner ini artinya senyawa yang terdiri atas dua ion ya. Nanti perbandingan ion plus sama ion minnya 1:1. Jadi jumlahnya 2. Nah, nanti hubungannya gimana? KSP sama dengan S kuadrat ya, berarti nanti kalau nyari S sama dengan akar pangkat 2 dari KSP-nya. Nah, contohnya yang pertama pada senyawa elektrolit AgCl ya. Yang pertama nih AgCl kalau terurai ya nanti membentuk ion Ag plus plus Cl min. Nah, nanti persamaan KSP-nya gimana? KSP-nya berarti hasil kali konsentrasi ion-ion
dipangkatkan koefisiennya masing-masing. Ini kan jumlah Ag-nya 1, Cl-nya 1, maka masing-masing koefisiennya 1. Kalau 1 sebenarnya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, nanti kalau koefisiennya 1, kelarutannya S. Ini juga 1, maka S. Ini juga 1, maka S. Nah, berarti kelarutan ion Ag+ itu S pangkat 1 dikali Cl- itu kelarutannya S pangkat 1, maka hubungan Ksp sama S-nya, Ksp sama dengan S pangkat 2, seperti itu ya. Yang kedua contohnya senyawa BeCO3 kalau terurai menjadi Be2+ ya, karena Be golongan 2A, dan CO3 ini muatannya 2-. Kalau dalam suatu senyawa kimia biasanya ya yang terdiri lebih dari 2 unsur, contohnya di sini kan Be, C sama O nih, lebih dari 2 kan, ada 3 unsur, maka 2 unsur terakhir sama angka-angkanya ini satu kesatuan ya. Jadi dia nanti terurai menjadi Be2+ plus CO3 2-. Nah, ini persamaan Ksp-nya kita tulis, jumlah Be-nya kan 1, jumlah CO3-nya 1 ya. Jadi persamaan Ksp-nya hasil kali konsentrasi Be2+ pangkat koefisiennya dikali konsentrasi CO3 2- pangkat koefisiennya. Koefisiennya masing-masing 1. Nah, karena si BeCO3 ini koefisiennya 1, kelarutannya S. Ini juga 1, maka kelarutannya S, ini 1, maka S ya. Jadi hubungan Ksp-nya adalah S pangkat 1 kali S pangkat 1. Jadi Ksp-nya sama dengan S kuadrat atau S pangkat 2. Semua senyawa yang terdiri atas 2 ion ya, atau disebut biner, nanti rumus Ksp-nya sama. Ksp sama dengan S pangkat 2, seperti itu. Kita lanjut ke hubungan S dan Ksp yang senyawa terner. Senyawa terner itu senyawa yang terdiri atas 3 ion. Nanti perbandingan ion plus sama ion minnya ada 1 banding 2. Jadi ion plusnya 1, ion minnya 2, atau 2 banding 1. Jadi ion plusnya yang 2, ion minnya yang 1. Jadi nanti jumlahnya tetap 3 ya, 3 ion. Hubungannya gimana? Ksp sama dengan 4S pangkat 3. Nah, contohnya pada yang senyawa pertama, FeCN 2 kali. Nanti dia akan terurai menjadi Fe2+ plus Cn-. Ini muatan si Fe, ini 1 artinya muatan si Cn. Jumlah Fe-nya 1, jumlah Cn-nya 2 ya. Nah, nanti persamaan Ksp-nya gimana? Hasil kali konsentrasi ion-ion dipangkatkan koefisien masing-masing. Ini pangkat 2 karena koefisiennya 2 si Cn-. Nah, ini koefisiennya 1 kelarutannya S. Kalau 1 kelarutannya S. Kalau 2 ya 2S. Nah, jadi konsentrasi Fe2+ itu S pangkat 1. Cn- itu 2S. 2S pangkat 2. Jadi persamaan rumus Ksp-nya apa? S pangkat 1 dikali 2 pangkat 2 kan 4 kali S pangkat 2. Jadi kalau kita sederhanakan, Ksp-nya sama dengan 4S pangkat 3, seperti itu. Ini perbandingan 1 banding 2. Nah, contoh yang kedua, Ag2CrO4 kalau terurai menjadi Ag+ plus CrO4 2-. Jumlah si Ag-nya 2, jumlah CrO4-nya 1 ya. Nah, nanti persamaan Ksp-nya gimana? Hasil kali konsentrasi ion-ion dipangkatkan koefisien masing-masing. Ini pangkatnya 2 si Ag karena koefisiennya 2. CrO4 2- pangkatnya 1 karena koefisiennya 1 ya. Nah, ini kalau koefisiennya 1 kelarutannya S. Kalau 2 ya 2S. Kalau koefisiennya 1 itu S ya. Jadi konsentrasi Ag+ itu 2S pangkat 2 dikali CrO4 2- S pangkat 1. Jadi rumus Ksp-nya 4 S pangkat 2 kali S pangkat 1 S pangkat 3 ya.
Jadi senyawa yang terdiri atas 3 ion ya, ini 1:2. Kalau ini 2:1 ya. Nah, asalkan dia jumlahnya 3 ion, nanti rumus KSP-nya sama, 4S pangkat 3, seperti itu. Kita lanjut ke hubungan S dan KSP pada senyawa kuartener. Kuartener ini senyawa yang terdiri atas 4 ion. Nanti perbandingan ion plus sama ion minnya bisa 1:3 atau 3:1. Nanti hubungan KSP dengan S-nya, KSP sama dengan 27S pangkat 4 ya. Contohnya yang pertama pada senyawa Al NO3 3 kali. Nanti terurai menjadi Al3 plus NO3 min ya. Jumlah Al-nya 1, jumlah NO3-nya 3. Nanti persamaan KSP-nya gimana? KSP sama dengan konsentrasi ion Al3 plus pangkat 1 dikali ion NO3 min pangkat 3. Ini pangkat 1 karena koefisiennya 1, pangkat 3 karena koefisiennya 3. Nah, koefisiennya 1 kelarutannya S, koefisiennya 1 kelarutannya S. Kalau koefisiennya 3, 3S. Nah, kita masukin konsentrasi Al3 plus kan S pangkat 1, NO3 minnya 3S ya, pangkat 3. Jadi hubungan KSP sama S-nya 3 pangkat 3 kan 27. S pangkat 1 kali S pangkat 3 jadi S pangkat 4. Ini rumus KSP-nya yang terdiri atas 4 ion ya. Ini perbandingan 1:3. Nah, kalau 3:1-nya pada senyawa nomor 2 nih, si Ag3PO4 kalau terurai menjadi Ag plus sama PO4 3 min ya. Jumlah Ag-nya 3, jumlah PO4-nya 1. Kalau koefisiennya 1 kelarutannya S, kalau 3 3S, kalau 1S. Maka persamaan KSP-nya adalah hasil kali konsentrasi Ag plus pangkat 3 dikali konsentrasi PO4 3 min pangkat 1. Nah, hubungan KSP sama S-nya masukin. Nah, konsentrasi Ag plusnya kan 3S, dia pangkat 3 dikali PO4 itu S pangkat 1. Jadi hubungan KSP sama S-nya 3 pangkat 3 itu 27. S pangkat 3 kali S pangkat 1 jadi S pangkat 4. Ini hubungan S sama KSP yang terdiri dari 4 ion ya. Bisa 1:3, bisa 3:1. Tapi jumlahnya 4 ion. Rumus KSP-nya 27S pangkat 4. Nah, sekarang hubungan S dan KSP pada senyawa pentener nih, terakhir. Pentener ini yang terdiri atas jumlah ionnya 5. Nanti perbandingan ion plus sama ion minnya bisa 2:3 atau 3:2. Nanti hubungan S sama KSP-nya, KSP sama dengan 108S pangkat 5. Nah, kita contohnya pada senyawa yang pertama, yaitu senyawa Al2 SO4 3 kali. Kalau terurai menjadi Al dulu nih, kan ada 2 senyawa nih, Al sama ada 2 ion, ion aluminium dan ion sulfat. Si Al ini aslinya muatan Al 3 plus, 2 ini aslinya muatan SO4 2 min. Nah, jumlah Al-nya 2, maka koefisiennya 2. Jumlah SO4-nya 3, maka koefisiennya 3. Nah, kalau koefisiennya 1 kelarutannya S, kalau 2 ya 2S, kalau 3 ya 3S. Nah, persamaan KSP-nya gimana? Hasil kali konsentrasi ion-ion dipangkatkan koefisien masing-masing. Nah, ini pangkat 2 karena koefisiennya 2. SO4 pangkat 3 karena koefisiennya 3. Nah, masukin kelarutan Al3 plus itu sebesar 2S, pangkatnya 2. SO4 kelarutannya sebesar 3S, pangkatnya 3. Jadi hubungan KSP-nya sama S 2 pangkat 2, 4S pangkat 2. 3 pangkat 3, 27S pangkat
3. Kalau kita kaliin 4 kali 27 itu 108. S pangkat 2 kali S pangkat 3 jadi S pangkat 5. Jadi rumus KSP 5 ion adalah 108 S pangkat 5 ya. Ini 5 ion yang perbandingannya 2 banding 3 ya. 5 ion. Nah, sekarang yang perbandingannya 3 banding 2 pada senyawa kedua, yaitu Mg3 PO4 2 kali terurai menjadi Mg dan PO4. Nah, sekarang muatan Mg yang ini 2 plus, muatan PO4 3 min. Jumlah Mg-nya 3, koefisiennya 3. Jumlah PO4-nya 2, maka koefisiennya 2. Ya. Nah, sekarang kalau koefisiennya 1, kelarutannya S. Kalau 3, 3S. Kalau 2, 2S. Persamaan KSP-nya gimana? Hasil kali konsentrasi ion-ion dipangkatkan koefisien masing-masing ya. Nah, kita masukin kelarutan Mg2 plus itu 3S pangkat 3. Kelarutan PO4 itu 2S pangkat 2. Jadi rumus KSP-nya 3 pangkat 3 27 dikali 2 pangkat 2 4. 27 kali 4 108. S pangkat 3 kali S pangkat 2 S pangkat 5. Jadi rumus KSP yang 5 ion itu 108 S pangkat 5. 5 ion yang perbandingannya 2 banding 3 ya. Mau 2 banding 3, mau 3 banding 2, asalkan dia jumlahnya 5 ion, rumus KSP-nya 108 S pangkat 5. Seperti itu. Nah, kita udah selesai nih membahas pengertian dan hubungan S dengan KSP. Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, udah selesai nih kita membahas bagian yang pertama ya. Tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Yuk kita berlatih soal-soal ya. Nah, contoh soal yang pertama, jika kelarutan Ag2CrO4 dalam air sebesar 1 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Kelarutan itu S. S satuannya molar ya. Molar itu sama dengan mol per liter. Yang ditanya tentukan hasil kali kelarutannya, berarti yang ditanya KSP-nya. Tuh ya, kita uraikan dulu nih si Ag2CrO4, dia kalau terurai menjadi ion Ag plus CrO4. Nah, si Ag-nya itu plus, si CrO4 itu 2 min. Jumlah Ag-nya 2, jumlah CrO4-nya 1 ya. Jadi supaya gampangnya kita lihat aja nih. Jadi total jumlah ionnya ada berapa? Pada senyawa Ag2CrO4 jumlah ionnya ada 3 ya. Nih 3 ion kan. Kalau koefisiennya 1S, kalau 2 kelarutannya 2S, kalau 1 S. Nah, maka KSP si Ag2CrO4 yaitu konsentrasi Ag plus pangkat 2 dikali CrO4 2 min pangkat 1. Nah, berarti Ag plus itu kan kelarutannya sebesar 2S pangkat 2, CrO4-nya S pangkat 1. Maka rumus KSP-nya adalah 4S pangkat 3. S-nya itu ini, mol per liter itu S atau kelarutan. Kita masukin angkanya 1 kali 10 pangkat min 4 pangkat 3. Nah, berarti 4 kali 1 pangkat 3 kan tetap 1 ya. Berarti 10 pangkat min 4 dipangkatin 3, jadi 10 pangkat min 12. Seperti itu. Inilah hasil KSP-nya. KSP tidak ada satuan ya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui KSP sekarang CaOH2 kali sekian. Yang ditanya tentukan kelarutan. Kelarutan itu S. Kelarutan dari CaOH2 kali dalam air. Kita uraikan dulu nih, si CaOH2 kali ini terdiri dari berapa ion? Nah, terdiri dari Ca2 plus 2OH min. Ca-nya 1, OH-nya 2. Ini S, ini S, ini
2S. Nah, kalau kita tulis persamaan KSP-nya Ca2 plus pangkat 1 dikali OH min pangkat 2. Ini kelarutannya S pangkat 1 dikali 2S pangkat 2. Berarti rumus KSP-nya adalah 4S pangkat 3 karena dia terdiri atas 3 ion ya. Rumus KSP 3 ion kan 4S pangkat 3. Nah, kita tinggal masukin KSP-nya udah diketahui 4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 4S pangkat 3. 4-nya coret. Berarti S-nya adalah akar pangkat 3 dari 10 pangkat min 6. Kalau pangkat di akar kan berarti dibagi ya. Berarti S-nya 10 pangkat min 2 molar. Min 6 bagi 3 min 2. Seperti itu kelarutannya. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Yang ditanya berapa gram, berarti massa ya. CaCO3 padat MR-nya 100 yang terlarut dalam 250 ml larutannya. Diketahui nih KSP CaCO3-nya 1,6 kali 10 pangkat min 9 ya. Kita uraikan dulu. CaCO3 terurai menjadi Ca2 plus ya plus CO3 2 min. Ca2 plus karena dia golongan 2. Kalau karbonat muatannya selalu min 2 ya. Jumlah Ca1, jumlah CO3 1. Ini S, ini S, ini S. Berarti rumus KSP-nya langsung aja ya. Karena dia jumlahnya 2 ion, maka rumus KSP-nya S kuadrat ya. Nah, di sini yang ditanya gramnya, berarti kita harus cari S dulu. KSP-nya udah ada, kita masukin 1,6 kali 10 pangkat min 9 sama dengan S kuadrat. Supaya enak angkanya, ini dijadiin 16 10 pangkat min 10 ya, jadi S kuadrat. S-nya berapa? Akar pangkat 2 dari 16 kali 10 pangkat min 10. Akar pangkat 2 dari 16 akar pangkat 2 dari 16 adalah 4. Akar pangkat 2 dari 10 pangkat min 10 tinggal dibagi 2 jadi 10 pangkat min 5. Ini S nya. S itu satuannya molar. Yang ditanya gram ya, kita masukin ke rumus molar ya. S itu sama dengan molar, yang ada gram-gramnya gram per mr kali 1000 per volume atau mililiter. Molarnya 4 kali 10 pangkat min 5. Gram yang ditanya mr nya 100 kali 1000 per volumenya 250 ya. Ini 1, ini 4 nya kita coret, jadi gramnya tinggal kaliin ke sini ya. Gramnya berarti 100 dikali 10 pangkat min 5 atau 1 kali 10 pangkat min 3 atau 0,001 gram. Seperti itu. Mudah ya? Insya Allah mudah. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Jika konsentrasi ion Ca2 plus dalam larutan jenuh CaF2 adalah sekian, tentukan hasil kali kelarutan CaF2. Nah, ini yang diketahui konsentrasi ion si Ca2 plusnya ya. Coba kita uraikan dulu si CaF2. Ini terurai menjadi Ca2 plus plus F min. Ca-nya 1, F-nya ada 2. Nah, diketahui lah nih konsentrasi Ca2 plusnya ini adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, kita lihat nih koefisiennya 1 S. Kalau 1 berarti S juga. Kalau 2, 2S. Kalau S-nya sekian, kalau 2S-nya berarti 2 kali 2 10 pangkat min 4. Berarti kelarutan si F-min-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 4. Kita masukin ke rumus KSP-nya. KSP-nya berarti konsentrasi Ca2 plus pangkat 1 dikali konsentrasi F-min pangkat 2. Nah, konsentrasi Ca2 plusnya kan 2 kali 10 pangkat min 4.
konsentrasi F-nya 4 kali 10 pangkat min 4 yang ini ya, pangkat 2, ada 2-nya ya. Nah ini kaliin 4 ke pangkat 2 kan 16 kali 2 32 kali 10 pangkat min 4 kali 2 min 4 pangkat 2 itu min 8 kali min 4 jadi min 12 ya. Ini KSP nya seperti itu, 32 kali 10 pangkat min 12, atau mau kita kecilkan angkanya 3,2 kali 10 pangkat min 11, sama aja ya, boleh yang ini boleh yang ini, sama aja seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang kelima. Jika pH jenuh MOH 2 kali adalah 9, yang ditanya tentukan hasil kali kelarutan MOH 2 kali, yang ditanya KSP. Nah, apa hubungannya pH dengan KSP? Kita jabarkan dulu nih. Si MOH 2 kali kalau terurai menjadi M2 plus 2OH min. Nah, di sini ada ion OH min. Inilah yang kaitannya dengan pH ya. Karena ada OH min, maka pH-nya ini 9, kita ubah ke POH dulu. POH diubahnya jadi 14 dikurang 9 ya. POH itu 14 kurang pH, maka diperoleh 5 ya. Berarti OH minnya jadikan pangkat. Jadi OH minnya adalah 10 pangkat min 5. Seperti itu. Kita langsung masukin ke OH minnya ini. 10 pangkat min 5. Ini kan artinya angka depannya 1 ya. Kalau nggak ditulis artinya 1. Nah, ini koefisiennya 1S. Kalau 1S, kalau 2 ya 2S. Nih, 2S-nya sebesar sekian. Kalau 1S-nya berapa? Berarti 1/2 kali 10 pangkat min 5. Seperti itu ya. Atau kalau mau disederhanain, ini kan 0,5 kali 10 pangkat min 5. Kalau angkanya jangan pecahan, jadi 5 kali 10 pangkat min 6. Ini S-nya. Seperti itu. Yang ditanya hasil kali kelarutan, berarti KSP-nya yaitu konsentrasi M2 plus pangkat 1 kali OH min pangkat 2. M2 plusnya ini kelarutannya yaitu S. 5 kali 10 pangkat min 6 pangkat 1, OH minnya yang ini 1 10 pangkat min 5 pangkat 2 ya. Ini pangkat min 10, jadi 5 kali 10 pangkat min 10 kali 10 pangkat min 6, jadi 10 pangkat min 16 KSP nya. Seperti itu. Udah ya hubungan pH menjadi KSP. Kita lanjut ke contoh soal yang ke-6. Kelarutan LOH 2 kali dalam air adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Berarti ini S-nya. Kelarutan itu adalah S. S-nya 5 kali 10 pangkat min 4. Yang ditanya pH. Nah, ini kebalikannya lagi nih. Tadi yang diketahuinya pH, sekarang yang ditanya pH. Karena dia LOH 2 kali ini adalah larutan basah, ada OH-OH-nya kan ya, terurai menjadi L2 plus 2OH min. Maka kita harus tahu konsentrasi OH min. Nah, konsentrasi OH min kita tahu ya, bisa kita ubah jadi POH. POH-nya kita tahu, bisa kita ubah jadi pH. Untuk tahu OH minnya, kita lihat dulu di sini koefisiennya 1 berarti S. Ini 1 juga berarti S. Kalau OH min 2 berarti 2S ya. Nah, udah diketahui nih S-nya nih. S-nya sekian. S-nya berapa? 5 kali 10 pangkat min 4. Berarti kalau 2S-nya 10 kali 10 pangkat min 4, atau kita sederhanakan jadi 1 kali 10 pangkat min 3. Inilah konsentrasi OH minnya. 1 kali 10 pangkat min 3 ya. Berarti bisa kita ubah ke POH. Jadi POH-nya adalah langsung aja pangkatnya, karena angka depannya 1 nggak ngaruh ya. Langsung pangkatnya aja 3. Berarti pH-nya berapa? pH-nya 14 dikurang 3. 14 kurang POH berarti pH-nya 11. Seperti itu. Mudah insya Allah ya.
Kita lanjut ke contoh soal yang ke-7. Nah, sekarang diketahui KSP-nya, ditanya pH. Kalau tadi diketahui kelarutan, ditanya pH. Sekarang diketahui KSP, ditanya pH. Ya, untuk tahu pH sama kayak tadi, kita harus tahu konsentrasi OH-nya. Tahu OH- bisa kita ubah ke pOH. Tahu pOH bisa kita ubah ke pH. Untuk tahu OH-nya kita jabarkan dulu nih. LOH 2 kali terurai menjadi L2 plus 2OH-. Ini langsung aja ya, si L-nya ini kan 1 jumlahnya, OH-nya jumlahnya 2. Berarti totalnya ini jumlahnya 3 ion. Rumus KSP 3 ion langsung masuk aja ya, 4S pangkat 3. Nah, KSP-nya udah ada. Kita masukin lah 4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 4S pangkat 3. 4-nya coret. Berarti S-nya akar pangkat 3 dari 10 pangkat min 12. Berarti tinggal dibagi aja pangkatnya. Berarti S-nya berapa? 10 pangkat min 4. Nah, ini koefisiennya 1S. Koefisiennya 1, kelarutannya S. Kalau 2 berarti 2S ya. Si OH- ini kelarutannya sebesar 2S. S-nya udah diketahui 10 pangkat min 4. Berarti konsentrasi OH-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Kita ubah ke pOH. Pangkatnya turun 4, min log, angka di depannya 2. Kita ubah ke pH. Berarti 14 dikurang 4 min log 2. 14 kurang 4, 10. Min kali min plus log 2. Ini pH dari larutan LOH 2 kali. Mudah ya, insya Allah. Kita lanjut ke soal terakhir nih, contoh soal yang ke-8. Pada suhu tertentu 0,35 gram BaF2, MR-nya 171, melarut dalam air murni membentuk 1 liter larutan jenuhnya. Yang ditanya tentukan hasil kali kelarutan BaF2, yang ditanya KSP-nya ya. Untuk tahu KSP kalian harus tahu dulu S-nya. Cara nyari S gimana? S itu sama dengan molar. Mencari molar dari gram, rumusnya gram per mr kali 1000 per mililiter. Kita cari dulu nih S-nya, sama dengan molar sama dengan gramnya 0,35, mr-nya udah ada 171 kali 1000 per 1 liter, ini sama dengan 1000 mililiter ya, 1000 coret. Berarti molarnya 0,35 dibagi 71. Itu berapa nih? Sebesar 2 kali 10 pangkat min 3. Ya, sebesar itu 2 kali 10 pangkat min 3 molar. Yang ditanya KSP-nya. KSP BaF2 ini terdiri dari berapa ion? Ba2 plus 2F min. Ini 1, ini 2, berarti ini terdiri atas 3 ion ya. Langsung masuk aja ke rumus KSP 3 ion, yaitu 4S pangkat 3. Yang ditanya KSP, S-nya udah ada nih. Berarti 4 dikali 2, 10 pangkat min 3 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8 ya. 8 kali 4, yaitu 3. 2 kali 10 pangkat min 9, atau bisa kita kecilkan jadi 3,2 kali 10 pangkat min 8. Seperti itu. Mudah ya, insya Allah bisa dipahami. Jangan lupa dicatat ya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga bermanfaat. Simak juga materi kimia lainnya ya di channel Ratnasari Kimia. Jika ada kritik, saran, atau ada perbaikan ya, bisa ditulis di kolom komentar atau dikirim ke alamat email ratna997@guru.sma.belajar.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.